Shalom Little Warrior. Kembali lagi nih bersama Kak Vivi. Kakak percaya bahwa minggu kedua ini merupakan minggu yang sangat luar biasa. Yuk kakak ajak kita untuk bangkit berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan. Karena Tuhan kita itu hebat, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke, sekarang kita mau lompat buat Tuhan. Sorakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa.
Teman-teman pasti masih pada semangat kan? Ya pasti, karena kan kita Laskar Kristus. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Tepuk tangan dengan semangat ya. Sama-sama katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Kasih tepuk tangan terbaik buat kalian, buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar lagi kita ingin mendengarkan isi dari firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, biar kita fokus ya dengerin firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sama-sama kita nyatakan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji-Mu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik lebih semangat lagi nyatakan. Ku memuji, ku bersyukur,
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan isi dari firman Tuhan, biar kami bisa duduk diam mendengarkan isi dari hati-Mu Bapa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Little Warrior. Apa kabarnya nih adik-adik? Wah, kakak Ana senang sekali hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik di ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, adik-adik masih pada semangat kan ikut ibadah sekolah minggu? Masih terus ikut ibadah setiap minggu kan? Kakak percaya ya, semua adik-adik Little Warrior di sini adalah anak-anak Tuhan yang setia. Sabar ya adik-adik, sebentar lagi kita doakan kita bisa segera ketemu tatap muka di gereja. Kakak juga udah kangen nih ketemu adik-adik semua. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini, seperti biasa ya, kakak mau ajak kita berdoa dulu ya sama-sama. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk diam dan terima kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, juga buka telinga kami untuk tangkap pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar sungguh Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kakak adalah perkataan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai nih, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak adegan yang tadi? Jadi ada Goliat yang ditakutin sama anak-anak. Tapi si Daud yang badannya paling kecil, dia malah nggak takut sama Goliat adik-adik. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya kenapa? Apa karena si Daud punya senjata yang lebih hebat dari Goliat? Atau si Daud punya pasukan yang banyak untuk bantu dia lawan Goliat? Enggak ya adik-adik. Daud nggak takut karena Daud percaya Tuhan selalu menyertai dia. Dari saat Daud masih menggembalakan domba, Tuhan menyertai dia dan melepaskan dia dari singa dan beruang yang menerkam domba gembalaannya. Nah, Daud percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan menyertai dia ketika dia melawan Goliat. Jadi adik-adik, Daud punya iman kepada Tuhan dan imannya itulah yang telah membawa dia menang melawan Goliat. Nah, iman itu apa sih? Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya di Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, oke, kakak bacain ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi, kita percaya bahwa sesuatu itu ada
dan nyata, meskipun kita belum melihatnya adik-adik. Kayak tadi misalnya, si Daud, dia cuma pakai batu sama ketapel. Tapi dia tahu adik-adik bahwa dia punya Tuhan yang besar. Dia juga punya iman bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan juga akan memberikan kemampuan kepada dia untuk melawan Goliat. Jadi Daud gak takut adik-adik sama Goliat. Walaupun Goliat raksasa Filistin yang badannya besar. Tapi Daud tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu lebih besar daripada apapun juga. Nah, adik-adik, terkadang nih kita punya Goliat kita masing-masing dalam hidup kita. Hah? Maksudnya gimana, Kak? Kita punya Goliat. Jadi dalam diri aku ada raksasa besar seperti Goliat gitu. Oh, bukan gitu adik-adik maksudnya. Goliat di sini maksudnya itu berbicara tentang hal-hal yang kita takutin adik-adik. Jadi maksudnya itu adalah setiap dari kita ini punya sesuatu yang kita takutin dalam hidup kita. Misalnya, ada dari kita yang takutnya sama pelajaran matematika. Atau ada dari kita yang takutnya sama gelap. Atau ada dari kita yang takut nih kalau lagi sendirian. Atau ada dari kita yang takut kalau harus berbicara di depan orang lain. Dan lain-lain adik-adik, masih banyak ya contohnya. Nah, tapi adik-adik, maukah kita belajar untuk beriman seperti Daud? Maukah kita belajar untuk percaya sama Tuhan, belajar untuk beriman sama Tuhan, dan mengalahkan Goliat dalam hidup kita? Mau nggak adik-adik kita percaya sama Tuhan dan yakin nih kalau sekalipun kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin bagi kita itu menakutkan, tapi Tuhan Yesus selalu ada sama-sama dengan kita setiap saat. Mau nggak adik-adik kita belajar untuk mengalahkan setiap ketakutan yang ada di dalam diri kita bersama-sama dengan Tuhan? Nah, adik-adik, ketika kita beriman nih, maka kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, maka dalam diri kita nih akan ada keberanian. Keberanian untuk melangkah adik-adik dan mengalahkan ketakutan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada sama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, adik-adik, Tuhan Yesus yang pegang hidup kita. Nah, adik-adik, gimana caranya supaya iman kita bisa bertumbuh? Nah, caranya itu, ya kita harus dekat sama Tuhan, adik-adik. Nah, coba ya, kakak tanya nih, contoh. Misalnya, adik-adik lebih percaya sama siapa? Sama orang tua adik-adik atau sama seseorang yang adik-adik baru pernah ketemu satu kali? Ayo, kira-kira adik-adik lebih percaya sama siapa nih? Pasti adik-adik kan lebih percaya sama orang tua adik-adik kan? Karena adik-adik udah kenal, udah deket sama orang tua adik-adik dibandingkan dengan orang yang adik-adik baru pernah ketemu. Nah, sama juga nih adik-adik, supaya iman kita bisa bertumbuh, kita juga harus dekat sama Tuhan. Nah, gimana ya caranya dekat sama Tuhan? Yaitu dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan, dengan ngobrol sama Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan, juga dengan ikut sekolah minggu adik-adik. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi, yuk adik-adik, kita sama-sama belajar untuk punya iman kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk percaya sama Tuhan adik-adik. Karena kita tahu apapun keadaan kita dan apapun kondisi yang sedang kita hadapi,
Tuhan Yesus tuh selalu ada bersama-sama dengan kita loh. Dan Tuhan Yesus yang pegang penuh kendali atas hidup kita. Jadi kalau adik-adik lagi takut nih, adik-adik ingat nih bahwa ada Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa dan kakak percaya Tuhan Yesus akan kasih kekuatan untuk adik-adik dalam menghadapi serta mengalahkan ketakutan yang adik-adik alami. Nah, adik-adik, jadi adik-adik jangan takut lagi ya. Oke, adik-adik, sekian sharing firman Tuhan hari ini. Sebelum kita tutup sharing firman Tuhannya, yuk kita mau berdoa lagi ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan, kami mau belajar untuk jadi anak-anak yang punya iman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun keadaan yang sedang kami lalui, apapun kondisi atau ketakutan yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami juga mohon penyertaan Tuhan boleh terus ada dalam hidup kami. Tuhan juga berkati papa mama, adik kakak kami, kakek nenek kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan juga pertemukan kami kembali di ibadah sekolah minggu depan, dan semoga juga Tuhan kami bisa segera berjumpa secara langsung di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik. Sekian untuk minggu ini ya. Oh iya, jangan lupa adik-adik ikut secret challenge-nya ya. Oke. Nah, adik-adik sampai jumpa di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.